Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Bahwa Engkau Bapa yang baik, dan pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah kepada anak-anak-Mu seperti seorang Bapa berbicara kepada anak yang terkasih. Buka telinga kami, berikan kami hati yang lembut untuk mendengar suara Bapa. Dan hamba-Mu berdoa biar kami dapat merasakan pelukan-Mu Tuhan, dekapan-Mu. Dan hamba-Mu berdoa, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu. Berbicaralah kepada kami, percayakan firman-Mu, kuduskan hamba-Mu. Dan aku dedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, berdaulat dan bekerjalah di dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan baik. Amin. Saya juga menyambut bagi semua saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Saya percaya bahwa Tuhan juga sedang menyertai saudara dan melindungi kita semua. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kita semua. Nah saudara yang dikasih Tuhan, minggu lalu saya bawakan firman Tuhan di tempat ini yang saya beri judul Generation Gap. Dan di dalam firman Tuhan yang saya sampaikan, kalau saudara minggu lalu ada, saya sempat bercerita tentang sedikit daripada latar belakang kehidupan saya. Semenjak minggu lalu saya cerita itu saudara, ada paling tidak 5 orang yang datang ke saya dan berkata, wah ternyata kehidupan kamu seperti itu juga ya, dan ternyata hampir mirip dengan apa yang saya alami gitu. Nah saudara, beberapa tahun yang lalu sebetulnya saya tidak terlalu mau untuk menceritakan latar belakang kehidupan saya. Karena yang kemarin diceritakan itu hanya bagian sedikit saja. Karena kalau kita ceritain itu, saya tidak mau kesannya nanti curcol gitu saudara ya. Karena ketika kita ceritakan latar belakang kehidupan kita, ujung-ujungnya kita harus menceritakan bagaimana Tuhan merubah itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan gitu. Kalau enggak itu jadi artinya curcol doang gitu, curhat aja gitu. Nah beberapa tahun yang lalu di awal tahun 2010-an sebetulnya Tuhan waktu itu sudah ngomong, kamu harus cerita. Latar belakang apa yang kau alami dalam kehidupan pribadimu dan juga di dalam pelayanan kamu harus cerita. Dan saya selalu bilang begini sama Tuhan, Tuhan saya percuma kalau saya ceritain karena menurut saya satu enggak terlalu spesial ya, karena itu memalukan bagi saya. Kedua yaitu karena memalukan juga gitu, enggak ada sesuatu yang patut dibanggakan dari masa lalu gitu. Tapi Tuhan ubah paradigma saya. Waktu itu Tuhan jelaskan, berikan pengertian kepada saya begini, bahwa kita perlu menceritakan kehidupan kita yang dahulu. Bukan tentang siapa kita, tetapi tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu bukan pekerjaan kita yang kita kerjakan, yang kita ceritakan, tetapi pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang kita ceritakan kepada orang. Sehingga ketika kita ceritakan itu, orang bisa nangkep, oh ternyata Tuhan sanggup untuk melakukan sesuatu dan mengubah sesuatu. Dan saya berdoa hari ini juga mungkin nanti saya akan share sedikit juga saudara tentang apa yang saya alami. Dan semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Nah saudara, hari ini saya mau membagikan satu firman Tuhan yang saya beri judul Healing the Broken Father. Ya, Healing the Broken Father. Menyembuhkan Bapa yang terluka. Nah minggu lalu ada satu ayat yang saya tampilkan yaitu Maleakhi 4 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang dimana di sana dikatakan sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Minggu lalu kita bicara tentang generation gap. Minggu lalu kita berbicara tentang masalah yang saat hari-hari ini sedang terjadi. Satu problema besar yang sedang terjadi yaitu adanya jarak atau gap antara generasi yang dahulu dengan generasi penerus. Dan ini menjadi permasalahan besar, saudara yang dikasih Tuhan. Dan Tuhan ingin memulihkan ini. Sebab kalau generation gap ini tidak dipulihkan, maka generation gap ini bisa menyebabkan
Next, banyak miskomunikasi atau kesalahpahaman. Ya, kita bahas minggu lalu bagaimana generation gap telah menjadi penyebab dari timbulnya ketidakpercayaan antara satu generasi kepada generasi berikutnya. Ada rasa distrust, ada rasa percaya yang terlukai, saudara. Generation gap telah menjadi penyebab dari terjadinya rasa sakit, rasa luka, kekecewaan, itu disebabkan oleh generation gap, saudara. Dan yang terakhir kita katakan kemarin bahwa generation gap telah menjadi penyebab dari generasi yang pahit dan melahirkan generasi yang penuh dengan amarah, generasi yang maunya berontak terus. Akibat hubungan antara generasi ini yang renggang, semakin jauh, dan luka yang semakin dalam, maka resikonya adalah nilai-nilai luhur, visi-visi yang besar, nilai-nilai ilahi itu tidak bisa diturunkan. Legacy itu tidak bisa diteruskan dari generasi yang tua kepada generasi yang muda karena putus. Next. Saudara, waktu saya bulan Juni yang lalu atau bulan Juli yang lalu, saya lihat bagaimana Amerika itu digoncang. Ya, dengan dimulai dari gerakan BLM, ya, Black Lives Matter waktu itu. Dan mereka semua turun ke jalanan dan mereka protes, saudara, di mana-mana, di mana-mana. Tetapi kemudian pada bulan 6, bulan 7, saya lihat sesuatu yang bikin saya kaget. Karena mereka bukan cuma protes turun ke jalanan. Mereka bukan cuma ngejarah, saudara. Kalau ngejarah di Indonesia juga mereka ngejarah. Kalau protes di Indonesia juga sering demo. Tetapi ada satu hal yang gak pernah saya bayangkan bisa terjadi di Amerika. Mereka menghancurkan monumen-monumen nasional. Patung-patung sejarah. Patung-patung figur dari bapak-bapak pendiri bangsa. Itu dihancurin sama mereka. Monumen-monumen penting itu di-vandalize sama mereka. Dicoret-coret patung, ditarik turun ke bawah. Udah kayak di Irak, saudara. Saya tidak tahu saudara pernah lihat apa enggak waktu terjadi Gulf War di Irak, saudara. Bagaimana mereka tarik patungnya Saddam Hussein turun. Itu udah, saya bilang ini what's going on di Amerika gitu. Dan mereka yang turun ke jalanan itu bukan orang-orang tua. Mereka yang turun ke jalanan ketika dilihat dan didata itu 35 tahun ke bawah semua. Anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha turun. Alpha mungkin nggak banyak, saudara. Tapi ada anak-anak kecil yang turun. Dan mereka bukan hanya protes, mereka lakukan vandalizing. Monumen-monumen dia hancurin sama mereka. Figur-figur bapak bangsa, saudara. Next. Bendera sampai dibakar. Di negaranya sendiri. Kalau melihat bendera Amerika dibakar di Indonesia atau di mana, itu udah biasa. Ini di negaranya sendiri. Saya belum pernah lihat itu. Dan saya kaget. Karena ini menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan sekali. Menunjukkan bahwa generasi muda yang sekarang begitu marah dengan pendahulu-pendahulu mereka. Sehingga mereka menghancurkan segala monumen, segala peringatan, legacy yang pernah ditinggalkan untuk mengingat jasa-jasa bapak bangsa. Itu dihancurkan sama mereka sama sekali. They were saying, secara tidak langsung mereka sedang berkata begini, kami gak mau ada urusan sama kamu. Kami malu dengan sejarah bangsa ini. Kami mau putuskan hubungan itu. Ngeri, saudara. Ngeri. Dan saya sampai, aduh Tuhan, ini what's going on? Jangan sampai dalam kehidupan kita pun generasi penerus kita berkata hal yang sama. Saudara, saya mau katakan kita ada. Karena ada penerus-penerus kita terdahulu yang telah berjalan mendahului kita. Kita gak bisa ada di dunia ini tiba-tiba jereng begitu aja.
Kita nggak bisa menikmati segala fasilitas yang ada di Australia kalau nggak ada bapak-bapak pendiri bangsa, bapak-bapak yang berani untuk meletakkan dasar-dasar di Australia atau di Indonesia. Kita nggak mungkin bisa hidup dan kita bisa mencari duit atau bisa berusaha di sana, bekerja di sana, hidup di sana kalau tidak ada bapak-bapak bangsa yang terlebih dahulu berjalan di depan kita dan meletakkan dasar-dasar yang benar. Dan kalau kita melawan itu dan kita katakan, hey, kami menyesal dengan apa yang kau lakukan, kami nggak mau tahu, we don't want you to be a part of my history. Saya nggak mau kamu menjadi bagian daripada sejarahku. Aku mau putuskan itu sekarang. Nggak bisa. Dan ini bahaya, ini yang generasi sekarang ini sedang alami. Dan saya mau katakan saudara, kalau hal ini terus terjadi, maka legacy itu nggak akan turun. Nilai-nilai luhur, fondasi bagus yang pernah dibangun, diletakkan layer demi layer, lapis demi lapis, akhirnya akan dihancurkan dan dibongkar begitu saja, saudara. Kalau hal ini hal ini dibiarkan terjadi, next, maka hal ini akan menyebabkan putusnya hubungan antar generasi. Dan kalau sampai putus, maka perpindahan tongkat estafet itu bisa gagal. Saudara, saya katakan tadi bahwa tidak ada orang yang nyampe di titik sekarang ini tanpa ada pendahulu-pendahulu kita. Saya tidak mungkin bisa menjadi gembala, tidak mungkin bisa khotbah, tidak mungkin bisa ngajar kalau tidak ada pendahulu-pendahulu saya. Tentunya ada pendahulu-pendahulu bapak-bapak rohani yang saya belajar. Salah satunya adalah om dan tante. Dan saya belajar banyak dari mereka. Kita nggak tiba-tiba langsung bisa, saudara. Saudara bisa bekerja, saudara bisa bergumul di dalam kehidupan saudara. Saudara bisa menanam nilai-nilai baik dalam keluarga dan rumah tangga saudara. Karena saudara melihat pendahulu-pendahulu saudara sebelumnya. Apakah yang saudara lihat itu sesuatu yang baik, yang kemudian saudara teruskan? Atau saudara melihat sesuatu yang tidak baik dan saudara berkata, aku tidak akan teruskan itu, tetapi aku akan meneruskan sesuatu yang lebih baik daripada yang pernah diteruskan kepadaku. Jadi sekarang ini kalau kita nggak tiba-tiba brojol lalu ya hebat sendiri, enggak. Dan kalau ada orang yang berkata, saya menyesali masa lalu saya menyesali saya dibina oleh si Anu, saya dididik, itu salah banget menurut saya. Karena kita ada hari ini karena ada orang-orang yang meletakkan dasar-dasar di dalam kehidupan kita. Kehidupan ini seperti pertandingan estafet, saudara. Seringkali kita melihat dan kita seringkali berbicara bahwa kehidupan ini seperti pertandingan maraton. Saya melihatnya bukan seperti pertandingan maraton sebetulnya. Saya melihatnya seperti pertandingan estafet. Ada perbedaan antara pertandingan lari yang biasa dengan pertandingan lari estafet. Apa bedanya? Pertandingan lari biasa ya lari tunggal, dia lari untuk dirinya sendiri, saudara. Apakah itu 100 meter, 200 meter, 400 meter, apakah itu maraton, dia lari untuk dirinya sendiri. Dia mencapai garis akhir untuk dirinya sendiri. Tapi estafet beda. Saudara dan saya tidak lari untuk diri kita sendiri. Karena di dalam pertandingan estafet ada 4 orang di dalamnya. Dan gak bisa satupun dari 4 orang ini yang berkata begini, gua gak peduli sama lo. Yang penting gua bisa lari sekencang-kencangnya. Gak bisa. Di dalam pertandingan estafet, sesama pelari itu saling membutuhkan. Karena di dalam pertandingan estafet, goal utama, tujuan utamanya bukan hanya untuk mencapai garis akhir. Jadi bukan tim yang pertama kali mencapai garis akhir yang menang estafet. Bukan. Kalau saudara selama ini berpikir bahwa di dalam pertandingan estafet yang menang adalah tim pertama yang bisa mencapai garis akhir, saudara salah. Karena
tim yang menang dalam pertandingan estafet adalah tim yang pertama kali bisa melewati garis akhir dengan membawa tongkat. Yes. Nggak ada gunanya saudara lari kenceng-kenceng, lalu lewat garis akhir, tapi tongkatnya nggak dibawa. Bisa menang nggak saudara? Nggak bisa menang. Karena ini adalah pertandingan estafet, tongkat itu jadi penting. Dan gak ada satu pelari pun yang bisa berkata begini, kamu lama ya larinya ya. Gua nunggu di sini lama, lu gak datang-datang, udahlah gua lari sendiri deh. Bisa gitu saudara? Gak sabar nunggu. Aduh lu lama banget, lu lemot banget ya. Ya udahlah, gua nggak sabar nunggu, gua lari sendiri. Gua pelari paling cepat di sini. Umur masih muda, masa depan masih cerah. Ngapain mesti nunggu? Kelamaan kalau nunggu. Kalau saya lari sekarang, saya bisa sampai garis akhir lebih cepat dan lebih dulu dari yang lain. Sudah ngerti apa yang saya katakan? Makanya ada banyak kan orang yang nggak nunggu tongkat estafet, lari sendiri. Kalau kita di dalam pertandingan estafet, kita nggak tunggu tongkat dari pelari sebelumnya. Lalu kemudian kita lari sendiri dengan ego kita. Oh sampai duluan. Sampai goal kita nyampe. Mau jadi terkenal, mau jadi hebat, mau dapat duit banyak, mau nyampe sih. Tapi tongkatnya nggak ada. Value, nilai, legacy nggak ada. Makanya ada banyak orang yang lari sendiri, menghalalkan berbagai macam cara untuk bisa nyampe ke garis akhir. Oh gak peduli nilai-nilai, gak peduli legacy, I don't care. Gue tahu gue harus pergi kemana, gue tahu tujuannya kemana, goalnya kemana, gue lari aja ke sana. Gak bisa. Hidup ini kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ada pendahulu kita yang lari lebih dulu dari kita. Dan kalau hari ini saudara sedang berlari dalam pertandingan saudara, satu hari nanti saudara pun akan menyerahkan tongkat itu kepada pelari berikutnya. Amin. Itu sebabnya kita saling membutuhkan. Nah, permasalahannya ada di sini, saudara. Bahwa di dalam kehidupan kita sekarang ini, next. Tadi saya katakan bahwa kita ada di dalam pertandingan estafet. Permasalahannya adalah bahwa di dalam kehidupan kita sekarang ini segala sesuatunya itu tidak sempurna. Para pelari yang lari di pertandingan estafet itu tidak semuanya dalam tanda kutip fit. Ada bapak-bapak, pendahulu-pendahulu kita. Ada mama-mama kita, papa-papa kita. Pemimpin-pemimpin kita, yang mereka mungkin saat itu sedang lari dengan membawa tongkatnya. Tetapi permasalahannya, mereka terluka. Saya minta tolong bantuan, Ko Andra, boleh ya? Om, saya minta tolong bantuan, boleh ya Om? Saya pinjem. Kita tongkatnya air minum aja ya. Minta tolong Ko Andra ya. Katakan bahwa Ko Andra adalah pelari sebelum saya. Ya. Karena saya lebih muda Ko Andra ya. Ko Andra pelari yang berlari lebih dulu dari saya. Oke? Dan saya nunggu tongkat estafet yang akan dibawa oleh Ko Andra. Dan dia nanti akan lari berputar. Ko Andra siap? Nanti saya tunggu ya di sini ya. Larilah supaya lebih meyakinkan Ko Andra. Terakhir kali olahraga kapan Ko Andra? Sekalian kita bakar itulah kalori ya pagi ini ya. Oke. Silakan. Nah, ini pelari sebelumnya, berikan tepuk tangan dulu dong. Ya. Ini pelari sebelumnya. Pelari selanjutnya kan nunggu. Betul? Nunggu tongkat itu untuk menerima dari pelari sebelumnya. Tapi, tunggu sebentar. Wah, semangat banget. Tapi permasalahannya begini. Di dalam kehidupan ini, para pelari pendahulu kita juga memiliki banyak masalah dalam hidupnya. Mungkin dia pernah dilukai oleh pelari sebelumnya.
Mungkin dia pernah dikhianati oleh pelari sebelumnya. Atau mungkin dia pernah ditinggalkan oleh penerusnya. Sehingga di dalam hidupnya ada banyak luka. Dan luka itu belum sembuh. Dan menyebabkan dia sulit untuk mempercayai pelari berikutnya untuk menerima tongkat estafet. Maka ketika seorang bapak, seorang mama, seorang papa, seorang pemimpin perusahaan, seorang pemimpin organisasi mengalami kondisi seperti ini, ketika mereka lari, sementara penerusnya siap. Pak, saya siap. Saya siap untuk berlari bersama dengan Bapak dan meneruskan itu. Tapi karena dia nggak percaya dengan penerusnya, apa yang dia lakukan? Dia lari lagi. Sementara pelari berikutnya katakan, Pak, kok lari lagi? Jangan Pak, serahkan, kami siap. Tapi karena dia curiga, ngapain lu bilang siap-siap? Lalu apa yang dilakukan? Lari lagi. Udah, kita berikan tepuk tangan ke Anda, udah cukup Anda. Ya, saya tungguin ke Anda deh untuk balik ke sini. Kayaknya lumayan loh, itu ada 300 kalori hilang tadi. Thank you. Kita berikan tepuk tangan bagi Anda. Saudara, mungkin kita ketawa lihat itu, tapi saya mau katakan itu terjadi loh. Ada banyak bapak, ada banyak papa, mama, pemimpin perusahaan, banyak pemimpin organisasi, pemimpin gereja. Yang, ya karena dalam kehidupan ini kita pasti akan mengalami luka dan itu caranya Tuhan memproses kita memang. Tapi respon kita ketika kita mengalami luka itu yang penting karena itu yang akan menyembuhkan kita. Kalau kita nggak merespon dengan baik dan belum merespon dengan baik dan kita timbul rasa luka itu masih ada di dalam, maka ada orang-orang yang ketika dia lari dalam pertandingannya dan sudah waktunya menyerahkan tongkat estafet, dia nggak bisa. Terlalu sakit bagiku untuk menyerahkan tongkat ini. It's too painful. Gak bisa. Terlalu sakit, aku pernah dikhianati, aku pernah ditinggalkan, aku pernah ditipu, aku pernah dilukai dan dikecewakan. Gak bisa. Dan apa yang mereka lakukan akhirnya mereka akan terus muter, lari lagi. Padahal di dalam sebuah pertandingan estafet, seorang pelari hanya boleh lari 1 kali saja. Dan dia harus serahkan tongkat estafetnya. Tapi ada banyak orang yang lari terus, sampai habis tenaganya, sampai burn out. Karena dia nggak tahu harus diserahkan kepada siapa. Karena dia nggak bisa mempercayai lagi. Saya berdoa agar saudara mengerti ini. Karena ini terjadi. Satu kali saya khotbah di San Jose, saudara. Saya pakai ilustrasi yang sama. Waktu itu saya minta tolong translator saya karena saya khotbah di gereja Vietnam. Translator saya ini orang udah tua, umurnya sudah kayaknya 68 apa 67 tahun gitu. Waktu pertama kali saya dikenalin juga saya bilang, aduh kenapa saya dikasih translator yang tua, sedangkan saya masih muda. Saya takutnya gini saudara, kalau saya lagi khotbah ya, atau kadang-kadang kan kita berapi-api, energinya kan keluar gitu ya. Semangatnya keluar. Nah kalau yang translatornya umurnya terlalu tua, dia takutnya nggak bisa ngikutin gitu saudara. Ya. Nanti akhirnya ada pesan-pesan yang miss gitu. Jadi pada waktu itu aduh saya bilang ya udahlah kalau memang udah dikasih nggak apa-apa. Saya khotbah lalu kemudian saya pakai ilustrasi yang sama. Mutar. Setelah 3 kali putaran, ya ditepukin kayak tadi. Setelah 3 kali putaran nangis dia di depan saudara. Saya bilang matang lah kenapa ini orang tua. Anak kecil bikin orang tua nangis. Dia nangis di depan. Lalu dia bilang begini, itu saya. Saya dikhianati, saya ditinggalkan.
Dan saya nggak tahu harus serahkan tongkat estafet ini kepada siapa. Itu saya. Saya nggak tahu. Ternyata memang Tuhan izinkan dia untuk menjadi translator karena Tuhan ingin bicara kepada dia secara pribadi. Dan itu sebabnya saya mau katakan begini kepada saudara. Setiap saudara dan saya yang dalam kehidupan ini, kita pernah mengalami luka. Kita pernah mengalami kekecewaan. Kita pernah mengalami ditinggalkan. Kita harus dipulihkan kembali. Sebab kalau Bapa itu tidak dipulihkan, dampaknya akan berbahaya. Nah, pagi hari ini saya mau berikan 4 contoh. Bapa dari Alkitab yang terluka. Yang pertama adalah Nuh. Nuh ini adalah bapa yang dipermalukan, saudara. Dalam kitab Kejadian 9 ayat 20 sampai dengan ayat 27. Di sana dikatakan begini, Kejadian 9 ayat 20 sampai 27. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kamarnya, kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain, membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Saudara, saya yakin bahwa kita semua pernah berperilaku seperti Ham. Maaf, bukan artinya kita pernah melihat aurat orang tua kita. Tetapi artinya bahwa kita mungkin in one stage of our lives, Tuhan izinkan kita untuk melihat kelemahan-kelemahan dari papa kita, mama kita, pemimpin kita. Dan probably mungkin in one stage of our lives kita bertindak seperti Ham. I know I did. Saya pernah berlaku seperti itu. Keluar cerita. Keluar ngomong kan paling enak. Apalagi kalau ada kopi. Terus kemudian ada kue. Tapi saya mau katakan begini, itu bahaya sekali. Kenapa saya katakan bahaya? Karena reaksi Nuh berikutnya itu yang membahayakan Ham. Reaksi Nuh berikutnya dikatakan begini. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Kanaan itu adalah Ham, keturunan Ham. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba. 3 kali diulang kalimat yang sama. Saudara, seorang bapak, seorang papa, mama, pemimpin seharusnya mengucapkan kata-kata berkat atas anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Di dalam doa-doa kita tentunya kita mau mengucapkan kata-kata yang baik bagi anak-anak kita. Kita mau memberkati mereka, kita mau melindungi mereka, kita mau mengucapkan kata-kata yang baik, saudara. Tetapi karena Nuh terluka, dipermalukan oleh Ham, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata berkat, tapi yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata kutuk. Ada berapa banyak bapak yang terluka, mama yang terluka akibat perlakuan anaknya, lalu kemudian yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata berkat, tetapi kata-kata kutuk. Ada berapa banyak pemimpin yang terluka oleh orang-orang yang dipimpin, dan akhirnya kata-kata yang keluar dari mulutnya atau doa-doanya bukan doa-doa berkat, tetapi doa-doa yang penuh dengan kutuk. Gak ngutuk langsung sih, tapi kan doa-doanya kan, Tuhan
Aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang balas. Kau tahu air mataku Tuhan. Loh itu saya doa kayak begitu. Nanti saya ceritain saudara. Sebelum saya ngerti ini ya begitu. Oh firman Tuhan bilang aku harus ngampunin. Sebagai pemimpin aku ampuni, Tuhan aku ampuni. Tapi Tuhan ingat ya. Jangan sampai Tuhan gak ingat. Bales dia. Nah, itu kan kutuk saudara. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Ada begitu banyak bapak, ibu, mama, papa, pemimpin yang terluka. Akhirnya kata-katanya bukan kata-kata berkat. Nasehatnya bukan nasehat berkat. Petunjuknya bukan petunjuk berkat, tetapi petunjuk yang menyakitkan, petunjuk yang penuh dengan kebencian, petunjuk yang penuh dengan amarah. Kemanapun pergi selalu nyebarin kemarahan, selalu nyebarin kepahitan, kebencian. Dan akhirnya semua orang yang bergabung dengan dia, akhirnya jadi marah dan benci. Ini bahaya. Saya tidak mau jadi ham. Karena kalau saya sampai jadi ham, kutuk itu ada atas hidup saya. Dan hari ini kalau saya percaya tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah lah. Kita semua pasti pernah berbuat salah. Tapi kalau Tuhan izinkan firman ini untuk disampaikan hari ini di gereja maupun secara online. Dan saudara mendengar firman ini. Saya yakin itu karena Tuhan mau bicara kepada kita semua. Itu sebabnya kita perlu dipulihkan. Karena hati Bapak yang terluka akan selalu cenderung mengeluarkan kutuk. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Musa. Saudara, Musa ini adalah bapak yang terluka dan terhianati. Ya. Betrayed and offended father. Kenapa saya katakan itu? Karena Alkitab mengatakan bahwa sebetulnya Musa ini adalah orang yang hatinya paling lembut di seluruh dunia. Di antara semua manusia yang pernah hidup. Tidak ada orang yang hatinya selembut Musa. Bayangin, Alkitab sampai nulis seperti itu saudara. Tapi orang yang hatinya selembut Musa aja, kalau saudara baca dalam kitab Keluaran, kitab Bilangan, kitab Imamat, lalu kemudian kitab Ulangan, ya, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Maka saudara akan menemukan cerita itu diulang lagi, dan saudara akan menemukan bagaimana dari waktu ke waktu orang Israel akan menuduh Musa, menggerutu kepada Musa, melukai dia lagi, dan lagi. Bukan hanya orang Israel, bahkan kakak-kakaknya Harun dan Miriam pernah berontak sama Musa. Loh ini kakak-kakaknya loh, bukan orang lain. Keluarganya, darah dagingnya sendiri, orang yang paling dekat dengan dia. Belum lagi kemudian Korah, Datan, dan Abiram. Korah, Datan, dan Abiram adalah suku Lewi. Musa suku Lewi saudara. Ini satu suku loh. Satu keluarga. Gak percaya sama Musa. Berontak. Kalau suku yang lainnya masih mending lah, gue gak kenal. Tapi ini orang yang aku kenal, orang yang aku kasihi. Dari waktu ke waktu kamu kok ngeberontak terus sih? Maka ada satu cerita. Ketika pada waktu itu mereka tiba di sebuah tempat yang namanya Meribah. Ketika mereka tiba di tempat yang namanya Meribah itu, mereka kehausan gak ada air. Nah saudara perlu mengerti bahwa ketika mereka tiba di Meribah, mereka sudah ditolak Tuhan untuk tidak masuk ke tanah perjanjian. Karena itu terjadi beberapa pasal sebelumnya. Jadi mereka sudah ditolak, Tuhan bilang kamu gak akan masuk. Seperti perkataanmu sendiri karena engkau telah mencobai aku sebanyak 10 kali. Dan engkau berkata bahwa engkau mati di padang gurun, maka engkau akan mati di padang gurun.
Mereka muter-muter 40 tahun. Jadi setelah Tuhan putuskan keputusan itu, maka mereka lanjutkan perjalanan. Maka salah satu tempat di mana mereka berhenti adalah tempat yang namanya Meriba ini. Dan di Meriba ini mereka kehausan, gak ada air. Jadi saudara bisa bayangkan, pada waktu itu mereka udah kehausan, gak ada air. Mereka dalam otaknya mereka udah gak bakalan masuk ke tanah perjanjian lagi. Dan kemudian kata-kata kamu akan mati di padang gurun, kamu akan mati di padang gurun, itu terus terngiang-ngiang. Jadi ketika mereka kehausan dan gak ketemu air, mereka pasti berpikir begini, waduh beneran nih, bentar lagi gue mati. Makanya emosi mereka makin tinggi. Dan di Meriba itu Alkitab katakan bukan cuma mereka menggerutu, tapi mereka bertengkar. Mereka bertengkar dengan Musa dan Harun. Dan pada waktu mereka bertengkar karena masalah air itu, Tuhan katakan kepada Musa, ambil tongkatmu, engkau keluar dan kumpulkan umat Israel, suruh mereka berdiri di depan gunung batu, lalu engkau berkata kepada gunung batu itu, maka air akan keluar, mereka akan dapat minum. Tapi karena pertengkaran, saudara, kalau orang lagi bertengkar kan suasananya kan gak enak, saudara, betul apa enggak? Jangankan kita bertengkar, kita deket-deket orang yang lagi bertengkar aja kita bisa tiba-tiba emosi kita juga ikut terbawa gitu. Jadi ini Musa dalam kondisi habis bertengkar nih. Alkitab gak tulis, tapi mungkin saja emosinya tinggi, amarahnya tinggi. Maka ketika Tuhan katakan ngomong sama batu itu, Musa gak ngomong. Musa pukul pakai tongkatnya. Bak! Alkitab memang bilang 2 kali dipukul. Tapi kan pukulnya, saya yakin mukulnya bukan gini. Saya yakin waktu itu Musa mungkin dalam keadaan emosi dia pukul. Pak! Gak keluar. Pukul lagi. Pak! Air keluar. Dan Tuhan marah sama Musa. Dan akibat apa yang Musa buat, Musa gak masuk ke tanah perjanjian. Alasannya karena Tuhan bilang engkau telah melanggar kekudusanku. Di depan mata orang Israel. Saya gak ngerti sebelumnya. Apa sih yang dilanggar oleh Musa sampai Tuhan itu mengatakan engkau melanggar kekudusanku. Enggak. Saudara, kita tahu bahwa perjanjian lama itu merupakan bayang-bayang daripada perjanjian baru. Jadi gunung batu di situ sebetulnya adalah bayang-bayang daripada Yesus Kristus yang akan memberikan air kehidupan dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi karena kondisi lagi, Musa kan diperintahkan sama Tuhan begini, bicara saja, berkata-kata saja kepada gunung batu itu, airnya pasti keluar. Minta saja kepada Yesus, barang siapa yang haus datang kepadaku, maka aku akan memberikan dia air kehidupan. Tapi Musa dia enggak berkata-kata. Dalam keadaan emosi dan kesalnya dia ambil tongkatnya, dia pukul. Karena memang sebelumnya di Mara, Mara dan Meriba juga, itu pernah kejadian seperti itu. Disuruh pukul. Tapi kali ini Tuhan suruh berkata-kata. Tapi dalam keadaan emosi, dipukul oleh Musa 2 kali. Hati yang lembut aja bisa terluka loh saudara. Dan ketika hatinya terluka, tindakannya jadi agresif. Saya enggak tahu, di sini ada enggak bapak ibu, pemimpin, orang tua, yang karena keadaan yang begitu, kacau mungkin, kita terbawa emosi lalu kita mulai menyalahkan Tuhan. Yang seharusnya kita berdoa dan minta sama Yesus, tapi kita mulai menyalahkan dia, kita pukul dia. Tuhan sih. Makanya aku ngalamin begini. Aku udah ngelayanin Tuhan tapi lihat anak-anakku. Aku udah sungguh-sungguh bayar persepuluhan tapi lihat kok usahaku. Aku sudah sungguh-sungguh taat melakukan Alkitab, tapi lihat apa yang terjadi. Lalu kemudian kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai pukul gunung batu itu. Hati-hati. Karena Bapa yang terluka, tindakannya jadi agresif. Dan akibatnya apa? Akibatnya rancangan Tuhan tidak bisa terjadi dalam kehidupan Musa.
Saya berdoa. Saudara nangkap apa yang saya katakan? Itu sebabnya kita perlu memulihkan hati Bapa. Apakah kita sebagai Bapa, ataukah ada pemimpin di atas kita, atau Bapa di atas kita, orang tua di atas kita, kita perlu pulihkan. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah Adam. Adam saya sebut sebagai a struggling father. Bapa yang bergumul dengan kesalahannya. Kejadian 4 ayatnya yang pertama. Saya minta tolong, Kejadian 4 ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan begini, kemudian manusia itu, yaitu Adam, bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dalam tradisi orang Yahudi, seorang ayah itu selalu memegang peranan penting untuk memberikan nama kepada anaknya. Bahkan Adam aja diberikan otoritas sedemikian rupa oleh Tuhan untuk menamai semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Tapi ketika Kain lahir, ayat ini berkata bahwa anak itu dinamai Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Tidak ada perkataan ucapan yang keluar dari Adam yang ditulis di situ. Malah yang keluar adalah perkataan yang diucapkan oleh Hawa. Menjelaskan arti nama daripada Kain. Apa yang terjadi dengan Adam? Di mana dia? Yang seharusnya dia yang kasih nama, yang seharusnya dia yang menjelaskan. Apa arti nama itu? Ketika Yohanes Pembaptis lahir, semua orang nanya, siapa namanya? Dan yang ditanya bukan Elizabeth, yang ditanya adalah Zakaria. Dan Zakaria waktu itu mulutnya masih belum bisa ngomong, dia tulis namanya Yohanes. Karena seorang bapak punya otoritas untuk kasih nama. Tapi Adam gak kasih nama. Saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian 4, kita semua tahu ceritanya bagaimana Kain dan Habel. Persembahan Kain ditolak dan kemudian persembahan Habel diterima dan kemudian Kain iri hati dan lain sebagainya. Artinya dalam rumah tangga Adam dan Hawa terjadi konflik antara dua anak ini. Tapi di mana bapaknya? Kenapa nggak beresin konfliknya? Kenapa konflik itu didiemin sedemikian rupa sampai akhirnya Kain mengambil tindakan untuk membunuh adiknya. Karena Adam nggak intervensi, Tuhan yang intervensi malahan. Tuhan yang ngomong sama Kain, hati-hati lo ya. Dosa itu sedang mengintip engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Hati-hati. Bukan bapaknya yang ngomong loh. Tuhan langsung ngomong sama Kain. Lo mana Adam? Kenapa dia nggak melakukan fungsinya sebagai bapa? Mungkinkah Adam tidak melakukan fungsinya sebagai bapa karena dia sendiri sedang bergumul di dalam dirinya? Mungkinkah karena dia masih menyesali kesalahan yang dia pernah buat? Karena kesalahan yang Adam buat itu dampaknya kepada seluruh manusia, bahkan kepada semua makhluk hidup loh. Bayangin kalau kesalahan kita dampaknya sampai dimusuhin sama satu kota Sydney. Sudah bisa bayangin? Saya ngebayangin kan beberapa minggu yang lalu pernah ada satu kasus COVID di Melbourne. Yang ketika di trace ternyata nggak ketemu, katanya ada di pizza box. Nggak taunya dimulai dari orang yang kerja di dalam pizza parlor itu.
Dia nggak mau ngaku dia kerja di situ. Bayangin gara-gara kebohongan satu orang, satu kota di lockdown. Oh sorry, bukan, itu di mana? Di Adelaide ya, di Adelaide. Satu kota di lockdown sampai 3 hari. Marah nggak saudara? Adam salah sekali, seluruh dunia. Jadi bayangin beban yang dipikul sama Adam waktu itu. Mungkinkah Adam pada waktu itu sedang bergumul dengan kesalahan yang dia pernah buat di dalam hatinya. Sehingga dia sendiri, untuk buat dirinya sendiri dia masih bergumul, apalagi harus ngurusin rumah tangganya. Boro-boro ngurusin anaknya yang ribut, boro-boro ngurusin kasih nama anaknya, aduh gua sendiri aja udah merasanya berat, kalau bisa hidup setiap hari aja udah bagus. Saya khawatir di rumah-rumah kita banyak yang seperti itu, saudara. Bahkan di gereja jangan-jangan banyak. Bapak-bapak yang ketika terjadi konflik di depan matanya, memilih untuk bukannya meresolve, tetapi menjauh. Seakan-akan keributan itu udah diumpetin aja di bawah kolong. Nanti juga baik sendiri, nanti juga beres sendiri. Tapi masalah yang diumpetin di dalam kolong gak akan beres. Malah bau busuknya akan semakin menyebar kemana-mana. Makanya ini harus diberesin. Karena gak diberesin oleh Adam, Kain membunuh Habel, Kain sendiri diusir menjadi pengembara. Rumah tangganya diacak-acakan. Ini sebabnya kenapa Bapak itu harus dipulihkan. Harus dipulihkan. Yang terakhir. Contoh yang keempat. Adalah Elisa. Elisa saya sebut di sini sebagai disappointed father. Bapak yang dikecewakan. Saudara, kalau saudara baca cerita tentang Elisa, saudara akan menemukan bahwa Elisa punya satu orang bujang. Ya, Alkitab menyebutnya bujang. Tapi saya lebih melihatnya sebagai seorang murid sebetulnya. Bujang ini selalu ikut bersama dengan Elisa kemanapun dia pergi. Elisa bikin mujizat apa, bujang itu ada. Gehazi ada di situ. Melakukan mujizat ini Gehazi ada, itu dia ada. Gehazi menjadi saksi mata dari mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan melalui pelayanannya Elisa. Sampai satu ketika Raja Israel aja manggil Gehazi. Coba dong tolong ceritakan pekerjaan apa aja yang dibuat oleh Elisa. Jadi Gehazi sudah lihat banyak, dia tahu banyak, dia mengerti banyak hal. Kemanapun Elisa pergi, Gehazi selalu ada di situ. Elisa menghabiskan waktu, energi, dia investasikan segala-galanya untuk mendidik dan mempersiapkan Gehazi. Mungkin pada waktu itu Gehazi dipersiapkan untuk menjadi penerusnya. Tapi ternyata Gehazi gak tahan godaan, saudara. Dia bukan gak tahan godaan cewek, bukan. Tapi dia gak tahan godaan uang. Karena Elisa ini orangnya sungkan, dia gak mau. Jadi setiap kali mau dikasih apa gak mau. Naaman satu kali datang. Dia adalah panglima perang negeri kerajaan Aram. Badannya kusta semua. Nah si Naaman ini punya seorang pembantu orang Yahudi. Lalu kemudian gadis ini, pembantunya ini bilang, Tuhan, di Israel itu ada seorang nabi. Coba Tuhan pergi ke sana. Mungkin bisa disembuhkan. Singkat cerita. Naaman pergi ke Israel, setelah ngirim surat ke Raja Israel. Lalu kemudian Elisa suruh datang. Naaman datang. Tapi waktu Naaman datang ke tempatnya Elisa gak sambut. Dikirim Gehazi.
Nah, Naaman waktu datang ke tempat Elisa itu dia bawa banyak upeti, saudara. Persembahan. Ada kain-kain yang bagus, ada emas, ada perak. Wah, itu melimpah-limpah. Jadi waktu Gehazi disuruh oleh Elisa ketemu sama Naaman, dia lihat tuh barang-barang itu. Dia lihat semua, dia kan selama ini Elisa mau dikasih sesuatu selalu nolak. Makanya begitu ngelihat persembahan yang wow. Langsung matanya bling-bling, saudara. Kaget. Singkat cerita kita semua tahu Naaman setelah ngomel dan dinasehati, akhirnya dia mau juga nyemplung ke Sungai Yordan. Masuk 7 kali dan akhirnya dia disembuhkan. Nah, Gehazi datang ke Naaman. Dan dia bilang, ada tamu nih. Baru aja datang ke tuanku. Mereka datang dari jauh. Dan tuanku suruh aku untuk datang. Minta sebagian dari persembahan itu supaya bisa diberikan kepada mereka. Bohong. Dan Naaman dengan senang hati kasih. Yang dikasih gak sedikit loh, saudara. Karena setelah Gehazi terima itu, dia pulang, dia umpetin dulu dan dia baru datang ke Elisa. Elisa bilang begini, dari mana kamu? Lagi jalan-jalan aja. Tidakkah hatiku pergi bersama dengan engkau ketika engkau ketemu dengan orang Aram itu? Sekarang kamu punya segala-galanya untuk beli. Dikatakan kebun anggur untuk memiliki hamba-hamba yang banyak. Jadi apa yang didapat oleh Gehazi itu bukan sedikit, saudara. Dia bisa beli kebun anggur, dia bisa mulai bisnis, dia bisa mulai usaha. Dan karena itu, sejak hari itu, kusta yang tadinya ada pada anak Naaman itu nempel sama Gehazi. Dan karena Gehazi kena kusta, Gehazi gak bisa tinggal sama Elisa. Karena orang kusta harus tinggal di tempat pengasingan. Dia harus diasingkan di luar dari tempat pemukiman. Sejak hari itu dia gak bisa dimuridkan lagi. Gimana mungkin bisa dimuridkan? Dan sejak hari itu Alkitab tidak pernah menyebutkan ada murid lain dari Elisa yang namanya disebut oleh Alkitab. Tidak ada. Sampai pada matinya. Nah, ada satu cerita di Alkitab dikatakan begini. Satu kali orang-orang Moab itu sering datang merampok orang-orang Israel. Maka satu kali ada rombongan orang lagi bawa mayat di dekat kubur Elisa. Lalu tiba-tiba orang-orang Moab ini datang. Dan karena mereka takut, orang Israelnya takut, mereka lari dan mayat itu dibuang ke kubur Elisa. Alkitab bilang begini, mayat itu nyentuh tulangnya Elisa. Tulang loh, Elisa udah mati ya. Sudah bukan jadi mayat lagi tapi udah jadi tulang. Nyentuh tulangnya Elisa, mayat itu hidup lagi. Dahsyat loh. Jadi urapannya Elisa itu masih ada di dalam tulang-tulangnya. Tapi saya mau katakan begini, ngapain urapan yang dahsyat ada di dalam tulang yang mati? Urapan yang dahsyat seharusnya ada di dalam kehidupan seseorang yang lagi hidup. Sehingga urapan itu bisa dipakai untuk melakukan perkara-perkara hebat yang memuliakan nama Tuhan. Urapan yang dahsyat tidak seharusnya ada di tulang belulang yang mati. Karena tulang belulang gak bisa bergerak. Jadi pertanyaannya kan jadi begini Bapak Ibu sekalian. Mungkinkah bahwa Elisa tidak bisa menemukan murid lagi. Atau mungkin karena sudah dikecewakan oleh Gehazi sedemikian rupa. Sudah menghabiskan waktu, investasi, tenaga, pikiran, nasihat. Segala-galanya. Tapi ternyata dikecewakan. Dan sampai akhir hidupnya tidak ada murid lagi. Mungkinkah urapan itu tidak bisa diimpartasikan kepada orang lain. Dan akhirnya sampai di bawah mati. Saya berdoa saudara. Saya ngomong gini, saya jujur saudara ya. Tahun 2020 bagi saya itu berat banget. Apalagi awal. Bulan Maret, bulan April, bulan Mei itu beratnya aduh. Saya diproses sekali dengan tim saya.
banyak proses. Hampir tiap hari saya nangis. Tiap malam saya gak bisa tidur. Jam 2, jam 3 bangun cuma Rita doang tuh yang tahu. Nangisin tim. Karena ada orang-orang tuh yang ternyata ketika kita mau maju, mereka gak mau maju. Sedangkan dalam kondisi COVID seperti ini kita perlu bisa berubah dan kita perlu bergerak maju. Gak mau maju, anak muda saudara, bukan orang tua. Saya minta mereka untuk belajar sesuatu yang baru dalam hal media, dalam hal bagaimana mengedit video dan lain sebagainya. Oh enggak bisa, kemampuan saya cuma segini. Loh saya yang harus belajar saudara. Saya gembalanya yang nunjukin, nih loh caranya kayak begini. Lama-lama saya kan mikir, kalau gue bisa ngedit sendiri ngapain gue perlu lu? Karena dia bukan volunteer, dia adalah staff. Dan saya bilang, saya bergumul, saya pernah duduk 2 jam sama dia. Sampai saya kasih tahu, gini loh, kamu tuh punya panggilan yang besar. Sebentar lagi kamu akan menikah, kamu harus bisa keluar dari zona nyamanmu. Kamu harus bisa belajar hal-hal yang baru. Jangan pernah berkata bahwa saya gak bisa. Karena kalau kamu sudah berkata gak bisa, kamu membatasi diri kamu. Padahal saya lihat kemampuan kamu lebih daripada yang kamu lihat. 2 jam saya duduk ngobrol. Gak berubah juga. Malah saya ngomongin kemana-mana. Nangis, saya benar-benar nangis saudara. Itu saya malam tuh sampai gak bisa tidur. Saya cuma nangisin. Gak pernah rasanya saya nangisin pekerja kayak begitu. Baru kali itu. Karena saya sayang sama dia. Dan saya sampai bilang begini loh sama Rita. Saya enggak mau jadi pemimpin seperti Elisa. Seorang pemimpin yang ditinggal oleh bapaknya. Dan pemimpin yang dikecewakan oleh anaknya. Sehingga urapan itu mati dibawa ke dalam kubur. Elisa ditinggal oleh Elia. Dan dia dikecewakan oleh Gehazi. Dalam hidup saya, kemarin kan saya udah cerita tentang papa saya. Dan saya belum bisa cerita lebih banyak lagi. Sampai sekarang pun saya masih diproses oleh papa saya. Tapi saya sampai ngomong begitu sama istri saya. Saya enggak mau. Saya minta pemusik untuk maju ke depan. Saya yakin bahwa kita semua juga tidak mau. Seperti Elisa. Saya minta G. Open chord aja. Saudara, saya dipercaya untuk menggembalakan di Lampung tuh tahun 2009. Dan saya boleh cerita ya Om. Saya waktu melayani di sana, sebetulnya saya nggak pernah pelayanan di gereja itu. Tapi om saya adalah gembala dari gereja itu. Tahun 2009, dia sakit kanker. Dia sirosis, saudara. Dan ketika ditemui bahwa dia ada kanker itu dia bulan Desember. Dan berangsur-angsur kondisinya drop. Dia meninggal akhirnya pada bulan Juni. Saya ingat saudara, di awal Juni, beberapa hari sebelum dia meninggal, 4 hari kalau saya nggak salah, apa 5 hari. Saya lagi ibadah di gereja. Lalu kemudian saya ngomong sama Rita, aku pengen datang deh, nengokin. Saya panggilnya Itio. Ya. Saya mau nengokin Itio. Terus kemudian si Rita bilang gini, tapi Itio itu dia sakit sirosis loh, Bud. Kalau kita datang ke sana bawa anak-anak masih kecil-kecil. Takutnya kan sirosis itu kan menular. Ya udah kalau gitu saya datang sendiri, saya bilang. Jadi selesai ibadah waktu itu kira-kira jam 10 selesai ibadah, setengah 11 saya datang ke rumah sakit. Ketika saya datang ke rumah sakit, ternyata dia masih tidur.
Begitu saya buka pintu, waduh saya kaget karena gelap kan. Terus saya mau keluar lagi, terus siapa itu? Budi. Oh masuk Bud, masuk. Saya suruh masuk. Ketika saya masuk ke dalam saudara, saya ingat itu pertemuan terakhir saya. Dia karena dia orangnya rapi, dia turun dari ranjang, ya dia paksakan dirinya dia turun dari ranjang karena udah kurus. Turun dari ranjang masuk ke kamar mandi, dia rapi. Setelah dia rapi dia duduk. Lalu dia bilang begini, Bud, saya dengar kamu sekarang udah mengembalakan ya di GBI PRJ. Oh enggak, saya bilang. Kok saya dengar katanya kamu dipercaya sama dokter untuk mengembalakan di sana? Bukan, itu komunitas anak-anak muda. Saya lagi mulai di sana. Terus tiba-tiba dia ngomong gini. Nanti kalau kamu udah jadi gembala, jangan lupa sama Lampung ya. Itu kalimat dia terakhir. Jangan lupa sama Lampung ya. Nah singkat cerita saudara, dia meninggal dan itu terngiang-ngiang terus. Maka ketika ada pertemuan dengan Pak Niko pada waktu itu, keluarga meeting, lalu Pak Niko tanya, siapa yang akan terusin? Singkat cerita keluarga ajukan saya. Saya pada waktu itu gak mau saudara, gak mau. Karena saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak mau. Saya kan pernah kuliah di Hillsong, di CLC saudara, ya di Aquila College, Hillsong yang di Waterloo. Dan salah satu guru saya di sana waktu itu kalau saya nggak salah Robert Ferguson, dia lagi ngajar, lalu dia bilang begini, dia ngajar pastoral, lalu dia bilang begini, ada 14 penderitaan seorang gembala sidang. Betul nggak Om? 14 penderitaan? Lebih kata Om saya. Jadi 14 itu terngiang-ngiang terus saudara. Karena dia bilang begini, salah satunya kamu akan disalah paham, kamu akan ditinggalkan, kamu akan dikecewakan, kamu akan dilukai. Dan 14. Boro-boro 14, satu aja saya gak mau. Ini 14. Makanya ketika saya diajukan, Budi aja jadi gembala, kagak mau. Gak mau saya jadi gembala. Sampai satu ketika om saya tuh marah. Karena sudah 3 kali ketemu. Saya tetap nolak jadi gembala, dia gebrak meja. Kamu ini disuruh pelayanan, susah banget sih, maunya jadi apa sih? Saya ingat pada waktu itu, waktu dia marah karena itu cuma di perkumpulan antar keluarga. Saya pulang ke rumah, saya bilang sama Rita, udah gila tuh dia, orang gila semua. Jangan berharap bahwa nanti kalau saya jadi gembala pulang pergi Lampung, kalau terjadi apa-apa dengan pesawat seperti engkong saya meledak, duar, terus mereka bakal ngurus kamu, gak mungkin. Dalam kondisi seperti itu, saya berdoa dan Tuhan katakan gini. Waktu itu Tuhan tunjukkan, kamu datang aja ke Pak Niko, ceritain. Terus saya bilang, oh iya bener juga ya. Kalau aku datang ke Pak Niko, terus nanti kalau keluarga ngajuin Budi, pasti Pak Niko gak mau. Ya orang Budi kecil kayak begini, mukanya unyu-unyu. Waktu itu umur 33 tahun saudara. Masih culun, unyu-unyu gitu ya kan. Mana mungkin mempercayakan gereja yang waktu itu ukurannya udah 1600 saudara. Mau dipercayakan sama anak yang unyu-unyu gak mungkin. Ya bener juga, ya bener. Saya ajak keluarga untuk ketemu Pak Niko. Dan ketika ketemu sama Pak Niko tanya, siapa yang akan mengembalakan gereja di Lampung nih? Lalu tante saya bilang, Budi. Budi yang mana? Yang itu. Oh saya pernah lihat dia. Ini kalau gak salah dulu di Sydney kan. Waktu saya KKR di Sydney dia pernah mimpin pujian. Sini. Hura karalaba. Wah kaget saya saudara. Saya pulang dari situ saya gak telepon Rita ya. Saya pulang dari situ saya marah. Karena saya bilang, Tuhan, skenario awalnya kan bahwa Tuhan suruh saya datang ke Pak Niko. Lalu saya pikir Pak Niko pasti tolak saya karena saya unyu-unyu. Ternyata malah sekarang saya malah diteguhkan. Saya dijorokin dong ini. Oh saya marah. Tapi di hari yang ketiga, saya lagi mandi. Tiba-tiba saya rasa hadirat Tuhan saudara. Senang
nangis di kamar mandi itu. Nangis bener-bener guling-guling lah. Lalu Tuhan bilang begini, kamu marah? Iya Tuhan, saya marah. Jangankan menggembalakan gereja, saya gak punya pengalaman sama sekali. Pengalaman menggembalakan satu-satunya adalah ketika Om Sam percayakan saya untuk menggembalakan KUL atau FA yang ada di Piermont. Itu jemaatnya cuma 12, yang setia cuma 4 saudara. Yang 8 gak pernah datang saudara. Gimana mau disuruh gembalain gereja? Gak bisa. Lalu Tuhan bilang gini, kamu jangan berpikir bahwa tanpa kamu ini gak akan jalan ya. Gereja ini gerejaku. Aku hanya berikan kesempatan padamu. Tapi Tuhan, saya gak mau disakiti. Saya gak mau ditusuk dari belakang. Saya gak mau dihianati. Saya gak mau dilukai. Dan Tuhan jawab. Tuhan jawab saudara. Ketika saya jadi gembala di Lampung, Tuhan jawab. Gak ada yang nyakitin saya, gak ada yang nusuk saya, gak ada yang mengkhianati saya. Selama 3 tahun. Lalu di tahun yang keempat, pas di tahun yang keempat, itu saya ditusuk dari belakang. Saya dicincang habis saudara. Saya tuh sampai bilang sama Rita, sama Rita sama siapa lagi waktu itu. Wah, gue habis nih dikulitin sama Tuhan, gue habis nih dikulitin sama Tuhan. Kenapa? Karena waktu itu orang yang dekat dengan saya saudara. Tiba-tiba karena hal kecil, memang mungkin gak tahu apa ya. Tiba-tiba meledak gitu. Dan mulai ngumpulin orang di luar. Bukan cuma sekedar ngomongin loh, ngumpulin orang untuk pecah. Ini bukan orang yang saya gak kenal. Ini orang yang setiap siang makan siang bareng sama saya. Malam kalau gak ada kerjaan keluar makan bareng saudara. 3 tahun. Yang kalau kita ada KKR bareng-bareng saya bisa percayakan banyak hal kepada mereka. Tapi saat itu saya tahu bahwa Tuhan sedang deal sama saya. Gak ada hari yang saya gak ada air mata. Setiap hari saya nangis. Setiap hari bacaan saya itu cuman Mazmur. Tiba-tiba Mazmur itu jadi hidup banget. Doanya Daud itu jadi hidup banget. Saya bisa merasakan apa yang Daud rasakan. Saya mau minta tolong Rita doain, saya juga gak bisa karena Rita gak ngerti. Rita cuma bisa bilang, ya sini saya doain. Ya tapi lu gak ngerti sih apa yang lu mesti doain, lu gak rasain apa yang gua rasain sih. Saya udah kayak orang stres di mobil, kadang-kadang saudara saya gak berani bawa mobil sendiri. Saya minta supir yang bawain, di belakang saya bisa tiba-tiba nangis sendiri. Di belakang tiba-tiba saya bisa bahasa roh sendiri. Supir saya jadi saksi saya itu, mungkin dia pikir ini orang udah stres. Saya merasa bahwa semuanya sudah habis saudara. Karena pada waktu itu Ketua Departemen Pujian Penyembahan, Ketua Pendoa, Koordinator ibadah, musik, youth, dikumpulin semua. Orang-orang kunci. Saya sudah bilang, saya bilang gini, Tuhan kalau memang waktuku sudah selesai gak apa-apa. Dari awal juga saya gak mau, kan saya udah bilang sama Tuhan, saya gak mau di sini. 14 penderitaan. Saya gak mau. Jadi kalau memang waktu saya sudah selesai ya sudah gak apa-apa. Dengan rela saya akan serahkan. Kasih saya waktu 1 tahun untuk saya mempersiapkan wakil gembala saya. Supaya masa transisi ini bisa berjalan baik. Karena yang diserahkan kan bukan cuma jemaat, tetapi ada aset dan lain sebagainya. Saya serahkan. Wah saudara, itu saya seperti tiap hari itu nangis terus. Sampai saya ulang tahun. Waktu saya ulang tahun, setiap bulan tuh memang di akhir bulan tuh selalu pendoa syafaat tuh ngundang saya untuk datang pertemuan pendoa untuk doa bareng lalu khotbah. Jadi waktu saya ulang tahun, mereka undang saya. Pak khotbah. Saya bilang sama Rita, mau khotbah apa orang lagi keadaan kayak begini? Lagi ditinggalkan seperti ini, saya mau khotbah apa?
Tapi mereka maksa, Pak datang. Yuk fellowship, Bapak sharing firman. Pergilah, pergi. Ya udah saya pergi. Saya siapin firman singkat. Saya pergi malam itu, duduk. Rasanya waktu itu mungkin ada sekitar 30-an pendoa syafaat di dalam ruangan seperti ini. Kita duduk, keliling, saya khotbah, selesai khotbah, saya tutup, saya pikir saya mau pulang bareng sama Rita. Lalu ketika saya mau pulang, tiba-tiba mereka matiin lampu. Lalu dari belakang, mereka bawa kue, lilin, nyanyi happy birthday untuk saya. Waktu saya lihat kuenya saya nangis, saudara. Karena itu kue itu adalah kue ulang tahun terjelek yang pernah saya lihat. Tapi saya mau bilang begini, bukan soal jelek atau bagusnya. Justru karena itu saya lihat tidak bagus kuenya, saya tahu bahwa mereka bikin sendiri. Dan kalau sampai mereka bikin sendiri berarti mereka sayang sama saya. Mereka mau kasih sesuatu dari diri mereka. Nah, saya nangis, saudara. Lalu kemudian saya ingat banget sampai hari ini. Dan saya gak akan lupakan itu. Saya berlutut sama Rita di bawah. Lalu mereka datang, mereka rangkul saya. Dan mereka bilang begini, Pak, kami sepakat sama Bapak. Bapak gak sendirian. Nangis saya. Malam itu nangis sejadi-jadinya saya. Karena setiap hari saya bangun, saya selalu ngomong, Tuhan aku sendiri, aku sendiri. Sudahlah, kalau misalnya memang Tuhan sudah selesai bagi saya untuk menggembalakan di sini, sudah, nggak apa-apa. Aku cuma sendirian kok, nggak apa-apa. Tapi hari itu dia bilang begini, mereka bilang, Pak, Bapak nggak sendiri, kami ada sama Bapak. Saya nangis di situ. Dan dalam hati Tuhan langsung bilang, aku nggak akan tinggalkan kamu. Dan hari itu saya mulai bangkit. 2 minggu kemudian saya kumpulkan leader ring 1 saya, para gembala-gembala cabang. Bersama dengan penjaga menara. Kita duduk di menara doa. Lalu saya bilang begini sama mereka. Saya ini Bapak. Tugas saya adalah menjadi covering bagi kamu. Kalau ada sesuatu yang tidak baik yang diomongin sama orang sama kamu, saya jadi pelindung kamu. Saya gak serta-merta pasti akan hantam kamu sebelum saya cek kebenarannya. Tapi saya payung. Tapi sebaliknya, kamu anak. Kalau bapakmu diserang orang, apa yang kamu akan lakukan? Kalau Daud pergi berperang bersama dengan semua pasukannya melawan musuh-musuhnya, tim musuh pasti sudah di briefing untuk narget Daud, narget bapaknya. Mereka mah gak penting tentang prajurit-prajurit yang lain. Yang mereka target yang mau dihantam bapaknya. Maka saudara bisa bayangkan gak, kalau Daud lagi pergi berperang, lalu kemudian tim musuh itu mencoba untuk menyerang Daud, maka apa yang harus dilakukan oleh para prajurit dan para ajudan yang ada di sampingnya Daud? Apakah mereka harus sibuk menyelamatkan diri mereka sementara Daud dibiarkan saja? Atau dengan berbagai macam cara mereka harus berdiri di sebelah Daud dan memprotek bapaknya? Dan itu saya tanya sama mereka. Kalau saya dipanah orang, saya disakiti orang, saya di ngomongin orang, kalian mau lakukan apa? Kalau kalian sebut saya bapak dan saya sebut kamu anak, saya akan menjadi payung bagi kamu. Tapi kamu pun harus juga memprotek saya dong. Yuk kita bikin covenant. Hari itu saya bikin covenant sama mereka. Bahwa saya akan melindungi mereka. Dan mereka akan berdiri di sebelah saya. Yuk kita bikin covenant. Dan itu yang kita perlu buat sama bapak-bapak kita. Di tempat ini ada Om Sam, ada Tante. Jangan biarkan mereka sendiri, saudara. Sekali lagi gak ada yang sempurna. Nuh kurang sempurna apa? Dia orang yang hidupnya berkenan, bergaul erat dengan Allah. Tapi tetap ada kekurangannya.
Tapi bukan berarti bahwa kita bisa seperti Ham berbicara tentang kekurangan. Kita harus saling mendukung. Kita harus saling support. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi saya katakan, gak ada satu tempat yang paling aman bagi seorang bapak kecuali berada di tengah-tengah anak-anaknya. Itu tempat yang paling menyenangkan. Mari pejamkan mata.